Oke, puji nama Tuhan, saudaraku sekalian. Mari lihat kepada orang yang duduk di sebelah saudara. Katakan, Tuhan Yesus memberkati Anda. Haleluya. Saudaraku sekalian, ketika dua orang atlet, ya, kita sebut saja, ya mungkin ada dua orang, ya, dua pemain bulu tangkis yang punya kekuatan yang seimbang, ya, dengan latihan yang sangat luar biasa daripada mereka berdua. Tapi ketika mereka bertanding, ya, dengan kekuatan kemampuan yang sama, tetapi ketika mereka bertanding ada satu kalah dan satu menang. Saudaraku sekalian, salah satu faktor yang sangat penting yang menentukan bahwa dia yang menjadi pemenang itu adalah masalah mental. Seringkali kita mendengar bahwa ada namanya mental pemenang. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita menemukan bahwa ketika orang-orang yang bertanding dalam sebuah pertandingan, ya, kita melihat bahwa mereka begitu siap mentalnya, maka mereka bisa memenangkan sebuah pertandingan. Saudaraku sekalian, kita tahu bahwa setiap kita sendiri punya kerinduan, punya keinginan. Hidupku bisa terus berubah, hidupku bisa terus berkembang, hidupku bisa terus meningkat. Saudaraku sekalian, mungkin kita melakukan banyak hal. Kita memperlengkapi diri kita mengedukasi diri kita mencoba untuk memulai kebiasaan baru, kita membaca, kita belajar dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku sekalian, semua yang kita lakukan adalah hal-hal yang sangat penting yang akan membuat hidup kita meningkat, berkembang dan maju. Tetapi ada salah satu hal yang saya juga menyebutnya sebagai faktor utama yang tidak boleh kita lupakan begitu aja, yaitu mental. Saudaraku sekalian, beberapa waktu yang lalu saya mau lanjutkan khotbah saya yang telah saya sampaikan. Kita pernah bicara tentang transformasi mental. Dan saudaraku sekalian, kalau saudara benar-benar ingin bisa mengalami terobosan, maka dalam kehidupan kita harus ada yang disebut dengan transformasi mental. Apalagi hari ini saudaraku sekalian, kita adalah orang Kristen. Ya. Dan saya cenderung untuk berbicara mengenai transformasi mental ini dari sisi kita sebagai orang Kristen. Ya. Karena itu saudaraku sekalian, bukan saja orang-orang di luar yang butuh transformasi mental mereka, tapi hari ini kita sebagai orang Kristen, ya, yang juga terlibat di dalam kehidupan formal di luar, kita juga sungguh-sungguh perlu memperhatikan apa yang disebut dengan transformasi mental. Saudaraku sekalian, ya, kita akan kembali kepada ayat tema kita terlebih dahulu, ya, baru kemudian saya akan review, ya, sebentar tentang, ya, transformasi mental pertama yang telah saya sampaikan. Kita mulai dengan kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua, saudara boleh catat dan saya akan membacakannya dan saya berharap saudara bisa ikut membaca, ya. Saudara boleh buka suara membacanya atau saudara boleh membaca di dalam hati. Jadi setiap kali ketika, ya, kita membaca firman Tuhan, saya rindu saudara ikut membaca. Karena ketika kita membaca, kita memperkatakan firman Tuhan itu di dalam hidup kita dan kepada diri kita. Dan saudaraku sekalian, firman Tuhan adalah kekuatan yang tak terbatas, ya, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Oke, kita mulai saudaraku sekalian, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Dari ayat ini kita menemukan ada satu hal yang menarik, yaitu kalau hidup kita tidak diubahkan, kita akan sulit sekali mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Oke, artinya, ya, kehidupan kita, ya, yang manusia duniawi itu kalau kita tidak mengubah dan berubah menjadi manusia rohani, kita sulit mengerti apa itu kehendak Allah. Khususnya dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Nah, saat kita berbicara mengenai transformasi mental, saudaraku sekalian, saya akan
mengajak saudara untuk melihat kembali pengertian dari transformasi mental baik secara ya umum maupun secara ya kekristenan. Saya mulai dengan yang umum saudaraku sekalian. Ya, transformasi yang umum pengertiannya itu adalah perubahan psikologis yang mendalam dalam cara berpikir, dalam persepsi maupun pola emosional yang mengarah kepada pertumbuhan pribadi dan cara hidup yang baru. Ya, jadi transformasi mental ya kalau secara umum maka kita akan mendapati bahwa ya ini ada sebuah peningkatan ya sistem keyakinan dan pola pikir seseorang agar selaras dengan versi dirinya yang lebih konstruktif ya, maksudnya ya versi diri yang sekarang ini ya. Nah, ini adalah versi umum saudaraku sekalian ya, pengertian transformasi mental secara umum. Jadi ada sebuah perubahan ya yang mendalam dari bagaimana cara kita berpikir, kemudian ya tentang ya perubahan dari persepsi atau pandangan hidup kita ya, lalu juga kita punya pola emosional gitu loh saudaraku sekalian, ya itu semuanya berubah. Nah itu adalah umum. Nah sebagai orang Kristen, transformasi mental ya itu juga penting untuk kita ketahui. Nah dalam konteks kekristenan, transformasi mental itu adalah pembaharuan pikiran oleh Roh Kudus yang menuntun Anda dan saya itu orang percaya untuk menyelaraskan kita punya pikiran ya dengan kebenaran firman Tuhan dan pikiran Kristus. Ya, sehingga karakter kita bisa berubah, keinginan kita dan tindakan kita itu bisa berubah. Ya, jadi ini adalah transformasi mental dalam konteks kekristenan ya, di mana ya pembaruan pikiran kita itu dilakukan oleh Roh Kudus ya. Kemudian ya Roh Kudus itu akan menuntun kita supaya kita bisa menyelaraskan kita punya pikiran dengan kebenaran firman Tuhan dan juga pikiran Kristus. Ya, jadi saudaraku sekalian, perhatikan ini adalah sebuah hal yang kita perlu mengerti. Ya, saudaraku sekalian, kalau kita perhatikan, kita menemukan bahwa firman Tuhan di sini berfungsi sebagai instrumen atau alat yang sangat ampuh dan luar biasa ya untuk terjadinya sebuah transformasi mental yang secara fundamental atau secara dasar mengubah hidup seseorang dengan membentuk kembali dia punya pola pikir. Saudara sekalian perhatikan, ketika pikiran kita ini selaras dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa memperoleh perspektif baru ya yang akan menumbuhkan kehidupan yang berpusat pada Kristus. Nah, kenapa transformasi mental sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen, ya, sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen. Nah, ini adalah hal yang telah kita bahas di poin pertama tentang transformasi mental yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Ya, saya hanya review sebentar. Kita sudah bicara ya waktu itu atau sebelumnya yang pertama yaitu transformasi mental dari duniawi, mental duniawi ke mental sorgawi, ya. Nah, ini yang pertama, saya hanya review aja saudaraku sekalian. Nah, di khotbah sebelumnya kita belajar ya bahwa ketika kita hidup di dunia ini saudaraku sekalian, apabila kehidupan yang kita kejar itu adalah sebuah kehidupan duniawi, maksudnya kehidupan yang kita kejar dan kita siapkan itu di dunia sekarang itu adalah kehidupan duniawi, maka kita perlu mengerti, kita perlu berubah. Dengan kata lain bahwa kehidupan yang kita kejar, yang kita siapkan itu bukan kehidupan yang ada di dunia ini. Ya, kita perlu mengerti bahwa kehidupan yang perlu kita siapkan adalah sebuah kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan di sorga. Nah, ini yang perlu ditransformasi. Ya, ini yang perlu ditransform saudaraku sekalian. Ya, nah perhatikan, apabila selama ini kita hidup dengan perspektif bahwa perkara-perkara duniawi itu paling utama dan paling penting dalam hidup kita, maka kita harus berubah saudaraku sekalian. Kita harus berubah. Kenapa? Karena ada banyak orang Kristen itu menganggap
bahwa kehidupan dunia ini sangat amat penting. Sehingga mereka mengejarnya dan mereka berusaha untuk mendapatkan kehidupan duniawi melebihi kehidupan rohani mereka. Ini masalah. Ya. Ini satu kesalahan yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Yaitu mereka menganggap bahwa kehidupan duniawi ini, perkara-perkara dunia ini lebih penting dibandingkan dengan perkara rohani. Saudaraku sekalian, apabila saat ini saudara hidup dengan mental duniawi, maka saudara harus mengubah perspektif atau pandangan hidup saudara, ya. Kenapa? Karena sebagai orang Kristen, Tuhan dan firman Tuhan harus menjadi yang lebih utama, harus menjadi yang paling penting di dalam hidup kita. Bukan uang, bukan harta, bukan ketenaran, ya, bukan kedudukan saudaraku sekalian. Bukan. Hal-hal ini memang tidak salah kita miliki, boleh kita miliki saudaraku sekalian. Ya, kita boleh memiliki uang, kita boleh memiliki harta, kita boleh memiliki kedudukan, kita boleh memiliki ketenaran saudaraku sekalian, boleh. Ya. Tetapi ini bukan menjadi yang terutama yang kita kejar dalam kehidupan kita hari ini dengan atau bahkan sampai kita mengorbankan hubungan kita dengan Tuhan saudaraku. Nah, ini yang perlu saudara mengerti. Ini yang saya bahas dalam khotbah sebelumnya, transformasi dari mental duniawi ke mental sorgawi. Ya, jadi saudaraku sekalian, oleh sebab itu sebagai orang Kristen, ya, yang masih hidup dengan mental duniawi, maka saudara perlu bertransformasi, saudara perlu berubah, ya, dari mental duniawi ke mental sorgawi. Oke. Nah, hari ini saya mau melanjutkan khotbah saya, ya. Kita akan masuk dalam transformasi mental yang kedua, saudaraku. Ya, yang kedua yaitu transformasi mental egois ke mental altruistis. Ya, mental altruistis itu adalah ya sebuah mental yang mementingkan ya kebutuhan atau kepentingan orang lain. Ya, jadi kita menemukan bahwa ini adalah hal yang sangat penting, oke? Mari, transformasi mental egois ke mental altruistis. Oke, kita mulai dengan firman Tuhan Yakobus pasal yang ketiga ayat 16. Kita baca bersama, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, garis bawahi, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Oke, jadi kalau kita perhatikan, ya, maka sebenarnya, ya, mementingkan diri sendiri atau egois itu sangat berbahaya, saudaraku. Kenapa? Karena orang yang egois itu bisa mendatangkan kekacauan, ya, dan dia bisa melakukan banyak perbuatan jahat, ya. Itu kata firman. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita perhatikan dalam konteks kekristenan, karena kita akan langsung bahas dalam konteks kekristenan, dalam konteks kekristenan mental egois, ya, mental egois itu adalah sebuah sifat yang mementingkan atau mengutamakan keinginan diri sendiri atau pribadi melebihi kehendak Tuhan dan orang lain. Itu luar biasa. Ya, ini luar biasa. Jadi kalau kita perhatikan, ternyata mental egois ini yaitu mementingkan, ya, atau mengutamakan, ya, kita punya diri sendiri, keinginan diri sendiri atau pribadi melebihi kehendak Tuhan. Wow, ini sebenarnya sangat berbahaya. Karena itu saudaraku sekalian, dari sini kita sudah harusnya mengerti bahwa mental egois ini tidak boleh ada di dalam kehidupan kita. Ya, karena mental ini membuat kita mementingkan keinginan kita melebihi kehendak Tuhan. Oleh sebab itu mengapa saya mengatakan bahwa kalau satu orang yang tidak berubah dan diubahkan, dia akan sulit mengerti tentang kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya. Oleh sebab itu orang yang egois memang tidak pernah tahu apa itu kehendak Tuhan dalam hidupnya.
Karena dia mengutamakan, dia mementingkan keinginan dirinya sendiri melebihi kehendak Tuhan. Ya jelas, yang dia lihat adalah keinginan dirinya sendiri. Yang dia perhatikan adalah keinginan dirinya sendiri. Dengan demikian kehendak Tuhan sama sekali tidak akan terlihat di dalam kehidupannya. Dia tidak pernah tahu apa itu kehendak Tuhan, bagaimana bentuk kehendak Tuhan. Dia tidak pernah akan tahu karena tidak pernah melihat kehendak Tuhan itu seperti apa. Dia tidak pernah tahu kehendak Tuhan itu seperti apa. Karena itu saudaraku sekalian, ya saya rindu saudara mengerti dari sini. Jangan ada mental egois di dalam diri kita. Amin. Nah saudaraku sekalian, mungkin saudara berpikir, ya, apakah hari ini saya ini hidup dengan mental egois atau bukan? Saudaraku sekalian, ada beberapa ciri-ciri atau hal yang mungkin ya saudara bisa jadikan sebagai perbandingan atau saudara bisa jadikan sebagai barometer atau ukuran ya untuk diri saudara sendiri sehingga saudara bisa menemukan kayak saya ini egois atau enggak. Oke? Nah, perhatikan beberapa ciri ya. Mungkin saudara bisa melihat. Ciri pertama ya orang egois biasanya begini. Dia akan berusaha untuk menghindari aktivitas atau pelayanan yang menuntut pengorbanan tenaga atau waktu. Ya. Kalau ada aktivitas ya yang tidak membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan lain sebagainya, dia pasti ikut, dia pasti terlibat. Ya. Misalnya diajak datang dong di gereja, kenapa kita ada kumpul-kumpul? Ya, ngapain? Ya, ngobrol-ngobrol santai, kita mau makan-makan. Saudaraku sekalian, hadir. Datang. Tapi ketika diajak, hari ini yuk datang gereja yuk, ngapain? Wah kita mau kerja bakti. Ngapain kerja bakti? Kita mau bersihkan gereja loh. Kerja bakti membersihkan gereja. Wah, ketika mendengar hal itu, langsung, sorry hari ini gue ada janji. Atau ketika diajak, datang yuk. Ya bisa nggak malam ini ngapain? Kita mau bungkus hadiah Natal, kita mau bungkus hadiah untuk HUT gitu loh. Atau kita mau persiapkan sarana untuk acara ya minggu depan ya. Atau kita mau ya mungkin bantu-bantu deh dekor-dekor ya gereja gitu loh ya. Dia mulai membayangkan, bungkus hadiah, tuh hadiah 300-400 biji, banyak sekali ya. Atau persiapan acara, saya mungkin dia pernah dengar cerita, di gereja kita bantu dekor siapin acara sampai jam 3 subuh, padahal kita tidur di gereja jam 7 udah pulang gitu loh. Dia membayangkan betapa capeknya, langsung, sorry deh gak bisa, gue mesti temenin orang tua, mesti ke sana, mesti kemari, alasannya banyak sekali saudaraku. Perhatikan, ya. Kalau sebuah aktivitas yang menunjukkan, yang membutuhkan pengorbanan, tenaga waktu. Ya, orang-orang egois akan berusaha menghindari. Dia akan menghindar ya dari hal seperti ini. Selalu ada alasan ya. Itu ciri-ciri awal saudaraku ya. Kita mungkin bisa melihat ya atau saudara bisa melihat pada diri saudara sendiri ya. Apakah saudara adalah orang seperti ini? Yang lain, ciri yang lain saudaraku, seorang egois itu tidak pernah bisa tunduk pada otoritas dan aturan. Tidak bisa tunduk pada otoritas dan aturan saudaraku sekalian. Ya, jadi ya misalnya saya ambil contoh di Alkitab deh. Saudaraku sekalian ada satu orang namanya Diotrefes, itu di 3 Yohanes pasal ayat ya 3 Yohanes ya pasal ke-1 9 sampai 10. Saudaraku sekalian, Diotrefes itu adalah seorang yang suka menjadi terkemuka di antara para jemaat saudaraku sekalian. Dia sama sekali tidak pernah mau menerima surat dari Rasul Yohanes. Orang-orang yang mau menerima pengajaran daripada Rasul Yohanes diusir sama dia saudaraku sekalian. Ya, kenapa? Dia menolak otoritas ya Rasul Yohanes. Kenapa? Karena dia ingin berkuasa sendiri. Oleh sebab itu kalau kita baca ya 3 Yohanes, dia ditegur dengan sangat keras dalam surat ya Rasul Yohanes ya. Saudaraku sekalian, orang egois itu tidak pernah bisa tunduk pada otoritas sama aturan. Ya. Jadi
Kalau selama ini saudara adalah orang yang sulit tunduk pada otoritas, sulit tunduk pada aturan, ya, saudaraku sekalian, sudah coba periksa, ya, sudah perlu menyadari itu adalah ciri-ciri orang egois, saudaraku sekalian. Ciri yang lain, orang egois itu tidak bisa terima kritik dan teguran, saudaraku sekalian. Dia cenderung untuk tidak mengakui dan menerima kesalahannya, bahkan dia menyalahkan orang lain. Ya, ketika dikritik, ketika ditegur, ya, maka yang dia kerjakan adalah dia akan menyalahkan orang lain. Ya, dia tidak mau terima kritikan, dia tidak mau terima kalau dia salah. Tapi sebaliknya justru dia menyalahkan orang lain. Ya, oleh sebab itu orang yang egois itu waktu dikritik, waktu ditegur, marah, ngambek, ya, tidak mau melayani, tidak mau datang gereja. Itu ciri-ciri orang egois. Ya, ciri yang lain apa? Ciri orang egois adalah tidak sensitif terhadap perasaan orang lain. Saudaraku sekalian, orang egois itu tidak peduli. Ya, tidak peduli temannya lah atau rekan kerjanya lagi sedih, lagi galau, lagi kebingungan, ya, atau lagi kecewa, dia nggak mau tahu. Ya, dia tidak sensitif terhadap perasaan orang lain. Kenapa? Karena yang dia pikirkan itu perasaannya sendiri. Jadi saudaraku sekalian perhatikan dari beberapa ciri-ciri ini, saudara coba periksa. Ya, apakah ini ciri-ciri yang sama dengan kehidupan saudara sekarang? Apakah ini ciri-ciri yang ada di dalam diri saudara sekarang? Kalau ciri-ciri ini ada di dalam diri saudara, artinya saudara itu punya mental egois. Saudara punya mental egois. Ya, saudaraku sekalian, perhatikan. Orang dengan mental egois itu hanya fokus pada dia punya kebutuhan dan keinginan pribadinya. Dia nggak pernah peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Nggak peduli. Dia tidak peduli dengan masyarakat, dia tidak peduli dengan siapapun. Ya, kenapa? Karena memang fokus hidupnya hanya pada kebutuhan dan keinginan dirinya sendiri. Kita tahu saudaraku sekalian bahwa mementingkan diri sendiri itu merupakan naluri setiap orang. Artinya Anda dan saya, dalam diri Anda dan dalam diri saya, itu kita semua bisa mementingkan diri sendiri. Itu naluri. Saya menyebutnya naluri. Ya, karena secara spontanitas kita bisa, ya, sadar nggak sadar, sengaja tidak sengaja, kita bisa mementingkan diri kita sendiri. Ya, hanya masalahnya adalah tergantung. Ada orang yang tingkat egonya tinggi, ada orang yang tingkat egonya rendah. Artinya tingkat egonya tinggi sekali. Ya, nah orang yang tingkat egoisnya tinggi sekali, maka dia itu masuk dalam kategori orang bermental egois. Tapi orang yang tingkat egoisnya rendah, saudaraku sekalian, ya, dia adalah orang-orang yang bisa bertoleransi, ya, dan mudah adaptasi dengan kehidupan yang sekarang. Nah, saudaraku sekalian perhatikan. Oleh sebab itu sekali lagi, ya, kita semua mesti sadar, mesti terima bahwa kita, ya, semua orang punya rasa ego. Ya, kita semua orang punya naluri mementingkan diri kita sendiri. Ya, nah bedanya tinggi atau rendah, dia punya tingkat ego. Saya berikan contoh, saudaraku sekalian. Saya berikan contoh seperti ini. Ya, saudara bisa menemukan bagaimana orang egois menanggapi segala sesuatu di dalam gereja. Contoh persembahan. Saudaraku sekalian, ya, perhatikan. Orang yang egois, dia jarang sekali bisa mendukung aktivitas gereja, kebutuhan, ya, untuk sebuah aktivitas pelayanan. Misalnya, saudaraku sekalian, contohnya gereja mengumumkan bahwa dibutuhkan paket sembako, ya, kemudian dibutuhkan dana, ya, atau persembahan untuk HUT, persembahan untuk Natal, atau persembahan untuk lainnya. Orang-orang dengan mental egois, saudaraku sekalian, mereka jarang bahkan tidak pernah ambil bagian mendukung kebutuhan pelayanan tersebut.
Kenapa? Seringkali mereka berpikir seperti ini, duh, saya sendiri punya kebutuhan. Saya sendiri punya kebutuhan. Ya. Saudaraku sekalian, misalnya satu paket sembako 150.000, itu sudah biasa gereja subsidi karena dari dulu sampai sekarang itu tetap paketnya 150.000. Ya. Harga barang naik, paket sembako dari gereja selalu dipasarkan dengan 150.000 per paket. Ya, sisanya subsidi. Perhatikan, saudaraku sekalian, orang yang egois tidak pernah merasa bahwa dia perlu ambil bagian. Kenapa dia berpikir, ya daripada gue kasih persembahan 150 satu paket, gue udah bisa makan kenyang. Gue udah kenyang, bisa makan enak loh. Yang dia pikirkan dirinya sendiri. Nangkap? Itu pola pikir orang egois. Oleh sebab itu ada persembahan atau kebutuhan untuk mendukung pelayanan. Orang yang bermental egois jarang sekali. Sama sekali tidak pernah ambil bagian. Ya. Karena mungkin mereka berkata seperti ini. Biar orang lain. Ya. Biar orang lain. Ketika sesuatu yang membutuhkan pengorbanan, biar orang lain. Itu pola pikir orang bermental egois, ya. Atau bahkan mereka berpikir seperti ini, ini kan gereja Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mencukupkan kebutuhan gerejanya. Nangkap kan? Oleh sebab itu saudaraku sekalian, perhatikan, tidak heran. Di dalam gereja, itu Tuhan itu memberkati beberapa orang dengan cara yang sangat luar biasa. Ya, kenapa? Karena mereka mengerti dan mereka setia memberi persembahan, mendukung dan menopang kebutuhan pelayanan gereja Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita belajar. Ini contoh. Atau saya berikan contoh lain. Orang yang mental egois selalu begini. Contoh lah, nggak usah jauh-jauh. Contoh kalau makan, saudaraku sekalian. Ya, makan bareng satu meja. Perhatikan, ketika sayur yang datang, ya menu yang datang begitu datang plek taruh, wow, itu adalah kesukaan dia atau menurut dia tahu itu enak gitu. Waduh, mungkin contohnya daging wagyu XO atau apa, wagyunya dikasih keterangan MB, bukan 5 lagi, 9 plus. Wow, wagyu MB 9 plus bisa membaikkan betapa lembut tuh daging saudaraku sekalian. Begitu itu ada di meja, pleng, langsung diambil sak. Begitu diambil, bukan 2-3 potong, begitu diambil langsung hampir setengah. Kenapa? Kesukaan. Begitu dia lihat yang enak datang, dia tidak peduli orang-orang yang duduk di sana. Tidak peduli orang yang semeja. Ya. Nah itu contoh makan. Kenapa orang ego itu selalu memikirkan dia punya diri sendiri. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, apabila kita hidup dengan mental egois, maka kita harus cepat berubah. Kita harus belajar membangun mental altruistis saudaraku sekalian. Kenapa? Karena mental altruistis atau mental yang mementingkan kebutuhan orang lain, kepentingan orang lain, itu adalah mental hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku sekalian, Tuhan selalu mengajar kita ya untuk memberi waktu kita, memberi perhatian kita, memberi pertolongan, memberi bantuan dan lain sebagainya. Perhatikan, pelajaran memberi ya itu ada hubungan erat sekali dengan pembentukan mental altruistis di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengajar kita memberi agar kita bisa memikirkan orang lain. Mengajar kita memberi perhatian, bantuan, pertolongan, ya dan lain sebagainya. Itu Tuhan Yesus mengajar kita untuk bisa mengutamakan kebutuhan orang lain, kepentingan orang lain. Oleh sebab itu ketika kita bisa hidup dengan mental altruistis, di mana kita bisa mengutamakan orang lain, mementingkan kepentingan orang lain, maka kita akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin.
Oleh sebab itu kenapa sebagai orang Kristen kita harus belajar membangun mental altruistis di dalam kehidupan kita. Kita harus belajar membangun mental yang mementingkan kebutuhan orang lain. Ya, kita harus membangun mental yang memperhatikan kepentingan orang lain dibandingkan dengan kita punya kepentingan. Saudara perlu mengerti saat kita hidup dengan mental altruistis, hidup kita itu akan menjadi berkat saudaraku sekalian. Ya, dan akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena, perhatikan, seorang dengan mental altruistis, dia adalah orang yang bisa mengalah. Orang yang bisa mengutamakan orang lain. Tapi kalau kita lihat orang dengan mental egois, nggak bisa ngalah. Tidak bisa mengalah. Saya pernah ditanya, waktu saya sempat ngobrol hal ini dengan satu orang, lalu setengah bercanda orang itu nanya saya. Dia berkata, Pak mau nanya, kalau suami istri tengkar, ya dia bilang, ya kalau suami istri siome, dia berkata, kalau saya bisa mengalah, berarti saya mentalnya artistis dong Pak. Oke. Lalu saya tanya dia kembali, kenapa? Karena kita perlu berhati-hati. Ya, suami bertanya dan kadang-kadang pertanyaan suami ada dua. Satu polos, satu jebakan saudaraku. Lalu saya tanya pada dia, oke, saya bilang kok begini kok. Ya kalau mengalah pasti ya. Kalau bisa mengutamakan ya kepentingan orang lain, pasti ya itu mental altruistis. Jadi saya tanya, kalau engkau emang sering ribut sama istri? Ribut sih enggak, sering berargumen. Oke, ribut enggak, tapi sering berargumen. Ya, itu bahasa halus saudaraku. Oke, saya bilang begini, ketika berargumen sama istri, oke, engkau kan bilang kalau engkau mengalah dan itu berarti engkau punya mental altruistis. Lalu saya tanya, dari 10 kali ribut atau berargumen, engkau ngalahnya berapa kali? Dia diam. Ya, dia diam lalu dia begini. Oh gitu ya, mental altruistis. Oh, dia mulai mengalihkan pembicaraan saudaraku sekalian. Oh mental altruistis, ternyata bisa mengalah itu mental altruistis ya Pak. Saya diam aja. Saya juga tidak membahas kembali karena dari jawaban dia, saya menemukan bahwa dia itu tidak mengalah saudara. Ya, karena kadang-kadang dia mental altruistis itu berarti mengalah kan. Kalau saudara saya berantem sama istri, saya mengalah berarti saya mentalnya altruistik. Betul, tapi saya hanya perlu bertanya dari 10 kali berantem, 10 kali berargumen, berapa kali Bapak mengalah? Saudaraku sekalian, ya saudara boleh tes ya, coba kalau suami istri lagi berantem, kira-kira siapa yang bisa mengalah? Saudaraku sekalian, dalam pernikahan, perhatikan ada satu istilah yang kita perlu belajar, mengalah untuk menang saudaraku. Ya, antara suami dan istri, saya percaya suami dan istri pasti bisa konflik. Dalam pernikahan nggak ada yang namanya tidak pernah konflik. Konflik itu pasti terjadi. Ya, dalam konseling pernikahan atau kemarin di Pontianak, ya saya pelayanan, habis pelayanan ada satu pejabat, dia datang. Ya, pejabat ini duda, karena 3 tahun yang lalu istrinya sama-sama pejabat, sama-sama pendeta, ya di Kalimantan meninggal karena sakit. Ya, dia sakit, jatuh di kamar mandi, suami lagi ke Jakarta. Ya, sebenarnya adik iparnya berkata, aku temenin ya, Cici, oh nggak usah. Saya sendiri ya bisa kok nggak ada masalah. Tiba-tiba serangan datang, nggak tahu kenapa dijatuh di kamar mandi dan udah jam 10 kok belum datang ke kantor gereja. Wah telepon-telepon nggak angkat, lalu orang susulin, dobrak pintunya dan dia udah terkapar di kamar mandi. Bawa ke rumah sakit tidak tertolong. Nah jadi setelah 3 tahun Tuhan kemudian temukan dia dengan ya pasangannya yang baru. Jadi malam pelayanan terakhir dia datang, dia berkata, Bu Su, pamit, izin, lapor dulu. Nah ini mau kenalin. Saya bilang, oh siapa?
ini kenalin calon saya. Ya, saya bilang, pengumuman, saya sudah dengar pengumumannya dari pagi. 2 minggu lagi kalian menikah ya. Nah, iya bosu, karena itu aku kasih lihat ya pasangan saya. Oke, saya bilang, lalu gembalanya bilang, oke, konseling pranikah. Saya bilang, enggak, itu bukan ranah saya. Tapi saya bilang begini, oke, untuk kamu berdua. Saudaraku sekalian, saya bilang apa? Saya bilang ke cewek, saya bilang, kamu sudah siap menikah dengan hamba Tuhan. Nah, siap apa? Siap menangis, siap bergumul, siap susah. Dan lain siap semua, banyak siap. Dia tiba-tiba bingung, susah jawab. Lalu pasangannya gini, nah hamba Tuhannya, loh kok ragu? Jawablah ke bosu. Lalu dia, siap bosu, saya hanya bercanda. Lalu saya kasih bingung, saya mau oke begini. Ini saya sering katakan kepada pasangan. Dan saya katakan kepada kalian berdua. Kalian setelah menikah, ya pasti ada konflik. Konflik itu bukan berarti kalian tidak cocok. Konflik itu berarti kalian berbeda. Oke? Stephen sama Feren pasti tahu. Oke? Konflik itu bukan berarti kalian berbeda, tapi konflik itu, tidak cocok, tapi konflik itu bukan berarti saudara berbeda. Jadi kalau konflik, jangan bilang pulangkan aku ke rumah mamaku atau orang tuaku, jangan. Ya, konflik antara suami dan istri itu memberitahukan kalian itu berbeda, bukan tidak cocok. Oleh sebab itu kalau konflik berusaha mencari apa yang sama di antara kalian. Amin. Jadi saya hanya katakan itu kepada mereka berdua. Ya, saya berkata soal konseling bukan urusan saya, ranah saya bukan ranah saya, itu ranah gembalamu. Tapi saya kasih tips seperti ini sebagai seorang koko, ya saya bilang, saya kasih tip. Ya, jadi perhatikan saudaraku sekalian di dalam pernikahan. Ya, kadang-kadang mental ya egois, mental altruistis itu punya peran juga di dalam sebuah kehidupan pernikahan. Oke, kita kembali. Nah, saudaraku sekalian perhatikan ya. Seperti yang saya katakan, mental altruistis bisa menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Jadi ketika kita bisa mengalah, ya, orang dengan mental altruistis itu bisa mengalah. Nah, mengalah itu adalah sebuah tindakan kasih yang bisa dirasakan oleh orang di sekitar kita. Ya, oke, saudaraku sekali, ketika kita bicara mengenai transformasi mental, ya, apa yang harus kita lakukan agar transformasi mental ini bisa terjadi? Artinya apa yang harus kita lakukan agar transformasi dari mental egois ke mental altruistis? Apa yang perlu kita lakukan? Saudaraku sekalian, saya akan memberikan satu langkah yang sangat praktis untuk saudara ya, yang bisa memfasilitasi transformasi mental yang satu ini, yaitu transformasi mental egois ke mental altruistis. Hanya satu langkah yang praktis. Yaitu saudara hanya perlu membaca firman Tuhan setiap hari minimal 1 pasal, maksimal tidak terbatas. Siapa tahu satu hari saudara bisa baca 1 Alkitab. Amin. Tapi minimal saudara membaca 1 hari 1 pasal secara terus menerus. Bukan 1 minggu sekali, 1 bulan sekali 1 pasal. Ya, jadi dalam 1 tahun saudara baca 12 pasal. Wah, itu susah transformasinya saudara. Ya. Saudara harus setiap hari membaca minimal 1 pasal firman Tuhan atau Alkitab setiap hari terus menerus. Nah, ini adalah langkah yang bisa membantu saudara untuk mentransformasi dari mental egois ke mental altruistis. Kenapa? Karena firman Tuhan itu akan mendorong setiap orang, setiap individu untuk menyelaraskan pikiran mereka dengan pikiran Tuhan, dengan pikiran sorgawi. Ya, kalau seseorang terus-menerus membaca Alkitab, maka otomatis ya dia punya pola pikir ya pelan tapi pasti akan selaras, pelan-pelan selaras dengan kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Ya, membaca Alkitab itu bisa mendorong pola perubahan yang memungkinkan kita mengerti bahwa itu kebenaran firman Tuhan, dan ketika kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka perubahan pasti terjadi. Kenapa kita baca firman Tuhan, perubahan bisa terjadi?
Karena sifat firman Tuhan itu hidup. Sifat firman Tuhan itu aktif. Dan ini merupakan sebuah dasar dalam proses transformasi ini. Ya, karena firman Tuhan yang sifatnya aktif dan hidup itu bisa mengubah kita punya diri, bisa mengubah hidup kita. Ya. Firman Tuhan itu bisa menembus hati dan pikiran, ya, yang mana bisa menghasilkan sebuah perubahan yang signifikan pada pola pikir dan perilaku. Jadi keterlibatan yang mendalam, ya, antara kita dengan firman Tuhan itu memungkinkan kuasa firman Tuhan tersebut bekerja di dalam kehidupan kita yang bisa mendorong transformasi mental itu terjadi. Jadi saudaraku sekalian, ya, saya simpulkan bahwa kalau saudara ingin bisa bertransformasi dari mental egois ke mental, ya, altruistis, maka yang kita perlukan adalah firman Tuhan. Kita perlukan firman Tuhan. Jadi ketika saudara terus baca firman, maka ya firman Tuhan ini ketika pikiran kita mulai selaras, mulai sama, mulai searah dengan firman Tuhan, ya, maka perhatikan hidup kita otomatis akan mengikuti apa kata firman. Ya, dan kalau firman Tuhan berkata kita perlu mengasihi, kita akan mengasihi. Ya, karena kita tahu ketika kita mengasihi kita bayar harga loh. Ya, mengasihi itu bukan berarti kita mendapat, tapi kita mengeluarkan, kita memberi. Kita memberi perhatian dan lain sebagainya. Nah, mental egois tidak akan melakukan itu, tapi mental altruistis akan melakukan itu. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ya, ketika hidup kita semakin hari semakin selaras dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan dipimpin firman Tuhan. Dan ketika hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan, perhatikan, maka perubahan-perubahan signifikan akan terjadi. Ya, oleh sebab itu kalau saudara ingin bisa transformasi mental saudara dari egois menjadi altruistis, dari mementingkan diri menjadi bisa mementingkan orang lain, saudara butuh firman. Amin saudaraku. Ya, ini adalah ini transformasi kedua. Transformasi yang pertama yang telah kita bahas sebelumnya adalah dari mental duniawi ke mental sorgawi. Jadi kita perlu melihat hidup kita perlu mementingkan perkara yang di atas. Yang kita perlu kejar adalah perkara di atas. Kenapa? Saudaraku sekali, mungkin nanti saya akan bahas sebentar, ya, tapi enggak hari ini. Semua sudah tahu, mungkin udah mau 2 bulan, Inggris telah mengeluarkan sebuah aturan tentang digital ID. Semua warga negara mesti punya digital ID. Kalau yang tidak punya digital ID nggak bisa beraktivitas. Oke, lalu Anda sudah lihat mungkin banyak sudah viral, ya, Swedia sudah menyuruh mereka punya rakyat penduduk untuk implan chip. Chipnya sebesar beras sesuai dengan kata kitab Wahyu, sebesar beras. Ya, jadi itu sudah diimplan ke telapak tangan kiri. Itu isinya apa? Nama, alamat, golongan darah, rekening bank, ya, data pribadi, histori, penyakit dan lain sebagainya. Jadi mereka kemana-mana mereka nggak perlu bawa dompet. Itu Swedia. Dan ada banyak negara nanti akan ikut. Kita sedang menuju kepada akhir zaman saudaraku. Perhatikan di banyak negara ada demo di mana-mana. Saya berbicara dengan, saya nggak usah kalau beberapa hari lalu dengan anak saya. Karena sebelumnya saya pernah bicara dengan banyak orang. Ya, saya mengatakan, menurut saya, oke, perhatikan, ini hanya sebuah gambaran pikiran saya. Saya berkata bahwa nanti, ya, dunia akan chaos. Negara-negara bangsa-bangsa chaos. Lalu tiba-tiba ada muncul satu orang memberikan sebuah pola pemikiran dan itu menjadi solusi sehingga negara dia punya masalah, artinya bisa solve, mereka punya problem. Dan mereka berkata, wow, ini orang luar biasa. Lalu banyak negara mulai memakai caranya dan menemukan itu solusi. Akhirnya mereka mengangkat dia menjadi pemimpin negara, pemimpin bangsa-bangsa. Ketika mengangkat dia menjadi pemimpin bangsa-bangsa, maka dia akan menciptakan, mengeluarkan sistem. Ya, sistemnya adalah sistem pemerintahan, keuangan, juga termasuk di dalam agama. Ya, maka dia akan membuat sistem satu agama, satu pemerintah dan satu keuangan. Dan itu adalah 666. Ini kurang lebih gambaran. Jadi kalau saudara melihat perkembangan dunia sekarang, ya,
Kita bisa melihat banyak sekali negara yang demo sana, demo sini, nggak pos. Saya nggak tahu kapan dunia ini chaos. Artinya saya nggak tahu negara-negara bangsa-bangsa itu chaosnya kapan. Stuck. Ekonomi hancur, ya politik hancur, semua hancur. Nah pada saat demikian, kita ada di akhir zaman. Sekarang kita sedang melangkah memasuki akhir zaman saudaraku. Jadi saya rindu saudara mempersiapkan diri bukan untuk kehidupan yang sekarang. Siapkan dirimu untuk kehidupan yang ada di sorga. Oleh sebab itu saudara perlu mentransformasi mental saudara. Kalau selama ini hidup dengan mental duniawi, coba transform. Mulai hidup dengan mental sorgawi. Pikirkan perkara di atas, pedulikan perkara di atas, kejar perkara-perkara sorgawi, jangan duniawi kok. Karena Tuhan berkata ketika kita mati, kita nggak bisa bawa apapun. Kita datang dengan tangan kosong, kita pergi dengan tangan kosong. Nggak bisa saudaraku. Ya, waktu saudara meninggal, saudara bawa ya, gendong-gendong rumah saudara yang gedenya ya gedong kayak begitu, nggak bisa. Oh, mobil kesayangan saudara waktu mati sudah berkata saya mau bawa, gimana masuknya saudara? Ya jatah saudara 1 kali 2 doang lubangnya. Lengkap kan? Oleh sebab itu mari transformasi mental saudara. Jangan hidup dengan mental duniawi tapi mental sorgawi. Lalu jangan hidup dengan mental egois tapi mental altruistis. Amin. Kita akan lanjut nanti minggu depan yang ketiga. Kita tundukkan kepala saudaraku. Saudaraku sekalian, kalau hari ini saudara rindu bisa berubah. Rindu untuk lebih mengerti bagaimana saudara harus hidup sebagai orang Kristen. Maka saudara perlu mentransformasi mental saudara. Mental adalah sebuah kunci kehidupan saudara, sebuah kunci yang sangat penting bagi saudara. Oleh sebab itu, mari datang kepada Tuhan. Minta Tuhan memberi kekuatan pada saudara. Agar saudara benar-benar bisa masuk di dalam sebuah transformasi, bisa masuk dalam sebuah perubahan mental. Saya mau berdoa bagi saudara. Kalau siang hari ini saudara berkata, aku mau bisa berjalan dalam transformasi mental. Aku mau agar sebuah transformasi mental bisa terjadi dalam diriku. Semua orang tundukkan kepala, tutup matamu. Kalau itu adalah saudara. Saudara taruh kedua tangan saudara di dada saudara dan saya mau berdoa bagi saudara. Haleluya Yesus. Bapa pada saat ini hamba berdoa. Hamba menyerahkan setiap anak-anakmu yang rindu untuk masuk dalam transformasi mental. Yang rindu untuk berubah dan mengubah mentalitas mereka Tuhan. Tuhan hamba berdoa saat ini. Tuhan sendiri akan memberkati, mengurapi mereka. Memberikan mereka kekuatan agar mereka mampu untuk bertransformasi mental mereka dari mental duniawi ke mental sorgawi. Selama ini mereka hidup mengejar dan mengutamakan perkara-perkara duniawi. Tuhan tolong supaya mereka mengerti untuk mulai fokus kepada perkara-perkara sorgawi atau perkara-perkara yang kekal. Dan Tuhan berdoa mereka yang mempunyai kehidupan ya egois, mental egois. Tuhan beri kekuatan pada mereka untuk bisa berubah dan bertransformasi sehingga mereka bisa hidup dengan mental altruistis. Tuhan beri kekuatan pada mereka supaya mereka bisa keluar, bisa lepas dari kehidupan yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa peduli dengan orang lain, menjadi bisa mementingkan kebutuhan orang lain. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan mampukan sehingga kami boleh melihat bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, mulia bagi nama-Mu, berkati firman-Mu, sempurnakan firman-Mu dalam diri hidup setiap anak-anak-Mu yang mendengar dan yang menerima dan percaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin.